Pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi secara alami dan dapat menimbulkan kerusakan besar pada lingkungan, infrastruktur, serta membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana ini terjadi akibat proses alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lainnya. Banjir adalah kondisi di mana air meluap dan menggenangi suatu wilayah yang biasanya kering. Proses terjadinya banjir secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Proses awal pembentukan hujan. 1. Penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Air laut, sungai, danau, serta tumbuhan menguap karena panas matahari. 2. Pembentukan awan atau kondensasi. Uap air naik ke atmosfer dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. 3. Turunnya hujan atau presipitasi. Ketika titik-titik air dalam awan berkumpul semakin besar dan berat, hujan pun turun ke permukaan bumi. B. Proses terjadinya banjir. 1. Curah hujan tinggi dan tanah tidak mampu menyerap air. Jika hujan turun dalam waktu lama dan sangat deras, tanah tidak mampu menyerap semua air sehingga air mulai mengalir di permukaan. 2. Saluran air dan sungai tidak mampu menampung air. Air hujan yang mengalir ke sungai atau selokan dapat meluap jika kapasitasnya tidak mencukupi. 3. Drainase buruk dan penyumbatan saluran air. Sampah atau sedimentasi di saluran air menghambat aliran air, menyebabkan genangan yang bisa menjadi banjir. Terakhir, permukaan tanah rendah dan pasang air laut. Daerah rendah lebih mudah tergenang air. Jika terjadi pasang laut tinggi, air sungai yang menuju laut bisa tertahan dan menyebabkan banjir rob. Faktor-faktor penyebab banjir ada 2 faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, curah hujan tinggi. Curah hujan ekstrim yang melampaui kapasitas normal sistem drainase menjadi penyebab utama banjir. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu singkat menyebabkan air sungai meluap dengan cepat. Kondisi geografis, wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan dataran rendah, sehingga rentan terhadap genangan air. Air dari wilayah yang lebih tinggi, seperti Bogor dan Depok, mengalir ke dataran rendah, ini memperparah banjir. Faktor manusia, alih fungsi lahan, perubahan lahan hijau menjadi bangunan dan infrastruktur mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Hutan dan lahan terbuka yang seharusnya menjadi daerah resapan air semakin berkurang. Tata ruang yang buruk, pembangunan yang tidak terencana dengan baik seperti pembangunan perumahan di daerah resapan air atau bantaran sungai memperburuk risiko banjir. Sistem drainase yang tidak memadai. Sistem drainase yang buruk seperti saluran air yang tersumbat sampah atau tidak dirawat dengan baik menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar dan memicu banjir. Sampah. Pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan saluran air menyebabkan penyumbatan dan menghambat aliran air sehingga memperparah banjir. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempat juga berkontribusi pada masalah banjir. Apa sih dampak banjir? Banjir memiliki berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan, masyarakat, maupun ekonomi. Untuk dampak lingkungannya adalah yang pertama, erosi tanah dan sedimentasi sungai meningkat. Yang kedua, pencemaran air akibat sampah dan limbah. Yang ketiga, hilangnya vegetasi dan habitat alami. Untuk dampak sosial, yang pertama, meningkatnya penyakit akibat air kotor, seperti diare, leptospirosis, dan lain-lain. Yang kedua, kerusakan rumah, sekolah, dan fasilitas umum. Yang ketiga, gangguan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Yang keempat, trauma psikologis bagi korban banjir. Untuk dampak ekonomi, yang pertama, kerugian finansial akibat kerusakan infrastruktur. Yang kedua, terhambatnya aktivitas perdagangan dan transportasi. Yang ketiga, biaya tinggi untuk pemulihan pasca banjir. Penanggulangan banjir terbagi menjadi 3, sebelum banjir, saat banjir, dan setelah banjir. Pertama-tama kita akan membahas sebelum banjir. Yang pertama, membangun sistem drainase yang baik. Yang kedua, menjaga kebersihan sungai dan saluran air dari sampah. Yang ketiga, menanam pohon untuk meningkatkan daya serap air. Yang keempat, membuat waduk atau daerah resapan air. Yang kelima, menerapkan sistem peringatan dini terhadap potensi banjir. Selanjutnya, penanggulangan saat banjir. Yang pertama,
segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, matikan listrik untuk mencegah bahaya tersengat arus listrik. Yang ketiga, hindari air yang menggenang jika beresiko mengandung arus listrik atau berbahaya. Yang keempat, gunakan perahu atau pelampung darurat jika diperlukan. Yang kelima, dengarkan informasi dari pihak berwenang mengenai situasi dan langkah penyelamatan. Selanjutnya, penanggulangan setelah banjir. Yang pertama, membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur dan sampah. Yang kedua, memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali menempatinya. Yang ketiga, memeriksa sumber air bersih untuk mencegah penyakit. Yang keempat, mendapatkan bantuan medis jika ada penyakit atau luka akibat banjir. Yang kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana banjir. Bencana banjir yang kita ambil ada 5 jenis. Pertama, banjir bandang. Banjir bandang atau flash flood adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba berupa luapan air yang tergenang dengan aliran air deras yang merobek dasar sungai atau akibat jebolnya tanggul atau bendungan, sehingga bisa menghanyutkan material-material besar seperti batang pohon, batu, mobil, dan lainnya. Ciri-ciri banjir ini biasanya terjadi di daerah dataran rendah yang diguyur hujan deras secara terus-menerus sehingga tanah tidak mampu menyerap intensitas air yang sangat banyak tersebut. Selain itu, banjir bandang biasanya terjadi dengan cepat dan ketinggian banjirnya bisa mencapai 3-6 meter. Kedua, banjir sungai. Banjir sungai terjadi saat sungai tidak mampu menampung kapasitas air yang besar sehingga terjadi luapan sampai ke area sekitar sungai. Terjadinya banjir ini biasanya disebabkan oleh badai hujan yang terjadi dalam waktu yang panjang. Faktor lainnya adalah kejenuhan air, tanah, dan efek perubahan iklim pada durasi dan intensitas hujan. Ketiga, banjir rob. Banjir rob atau banjir pasang surut air laut biasanya terjadi saat dataran rendah yang kering terendam oleh air laut. Dengan kata lain, banjir ini terjadi karena adanya kenaikan permukaan air laut yang diakibatkan oleh pasang surut air laut. Faktor lain yang memicu banjir rob ini adalah badai yang terjadi di laut, erosi, dan penggundulan hutan mangrove. Keempat, banjir lumpur. Sesuai namanya, banjir ini biasanya membawa banyak material lumpur yang berwarna coklat muda atau sedikit kekuning-kuningan. Banjir lumpur biasanya jauh lebih berbahaya dan menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada banjir air. Salah satu bahayanya yang ditimbulkan dari banjir ini adalah jalanan yang licin. Selain itu, proses pembersihan lumpur di lingkungan sekitar jauh lebih sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Biasanya, banjir lumpur ini terjadi saat hujan yang deras mengguyur daerah yang berlumpur seperti daerah pertanian atau perbukitan. Selain dari hujan, banjir lumpur juga biasanya terjadi dari bawah tanah dan campur tangan manusia. Kelima, banjir celencang. Banjir celencang yang terjadi akibat intensitas hujan yang deras sehingga membuat daerah resapan air tidak mampu menyerap volume air yang besar. Tidak hanya itu, sungai, kali, dan selokan juga tidak bisa menampung volume air yang tinggi dan akhirnya meluap ke area sekitar. Biasanya, banjir celencang terjadi di daerah dataran tinggi yang memiliki curah hujan yang lebih tinggi, yang bisa sebesar 2000 mm per tahun. Contoh banjir 2020 di Bekasi. Banjir besar melanda kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pada awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 1 Januari, banjir ini
berdampak signifikan di berbagai wilayah, termasuk Bekasi, Jakarta, dan Tangerang. Banyak rumah terendam, infrastruktur rusak, dan aktivitas masyarakat terganggu. Awal mula banjir 2020. Banjir 2020 diawali dengan curah hujan ekstrim yang terjadi pada malam tahun baru 2020 dan berlanjut hingga pagi hari. Curah hujan yang sangat tinggi ini menyebabkan sungai-sungai meluap dan sistem drainase perkotaan tidak mampu menampung volume air yang besar. Banjir awal 2020 ini menjadi peringatan tentang pentingnya pengolahan tata kota yang lebih baik, peningkatan sistem drainase, serta kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana. Jumlah kerugian dan korban banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada awal Januari 2020 mengakibatkan berbagai dampak signifikan dalam hal korban jiwa dan kerugian material. Berikut adalah data terkait, yang dimana korban jiwa dari bencana tersebut. Korban meninggal dunia berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPD per 4 Januari 2020 tercatat 60 orang meninggal dunia akibat banjir di wilayah Jabodetabek. Pengungsi sebanyak 92.621 jiwa terpaksa mengungsi tersebar di 189 titik pengungsian. Kerugian material, rumah terendam banjir ada sebanyak 308 kelurahan dengan ketinggian air mencapai 6 meter. Fasilitas umum, informasi spesifik, dan perlu dicatat bahwa data di atas merujuk pada periode awal Januari 2020 dan angka korban serta kerugian dapat berubah seiring perkembangan situasi dan pendataan lebih lanjut. Dan berikut adalah rangkumannya. Banjir besar yang melanda Jabodetabek pada awal Januari 2020 menyebabkan dampak yang signifikan. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 60 orang meninggal dunia sementara lebih dari 92.000 jiwa mengungsi akibat genangan air yang mencapai 6 meter di berbagai wilayah. Banjir ini juga merendam ratusan rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum, mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk evakuasi korban, penyediaan bantuan di pos pengungsi, serta pembersihan lingkungan pasca banjir. Setelah banjir, tantangan lain seperti penyebaran penyakit dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya sistem drainase yang baik dan pengolahan tata kota yang lebih baik serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di masa depan.